muhasabah diuji dengan kesenangan dan kemuliaan saudaraku, dikala manusia senang akan sesuatu yang telah didapatkan dari kehidupannya di dunia, manusia justru lupa bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah ujian, baik ujian kebaikan maupun keburukan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Qs. Al-Anbiya 35. Mengenai ayat ini, salah seorang ahli tafsir di zaman sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, kami uji kalian, dengan kesusahan dan kesenangan, dengan sehat dan sakit, dengan kekayaan dan kefakiran, serta dengan yang halal dan yang haram. Semuanya adalah ujian. Ibnu Yazid rahimahullah mengatakan, kami uji kalian dengan sesuatu yang disenangi dan yang dibenci oleh kalian, agar kami melihat bagaimana kesabaran dan syukur kalian. Al-Kalbi rahimahullah berkata, maksud kami uji dengan kejelekan adalah yang berupa kefakiran dan musibah. Sedangkan diuji dengan kebaikan adalah yang berupa harta dan anak. Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, adapun manusia apabila Rabb-Nya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabb-Ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb-Ku menghinakanku. Sekali-kali tidak. Demikian. Qs. Al-Fajr 15-17. Perhatikanlah ayat-ayat ini, bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dengan memberikan kemuliaan, nikmat, dan keluasan rezeki, sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan menyempitkan rezeki. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingkari orang yang menyangka bahwa diluaskannya rezeki seorang hamba merupakan bukti pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepadanya dan disempitkannya rezeki adalah bentuk dihinakannya hamba. Allah Azza wa Jalla mengingkari ucapan orang tersebut melalui firman-Nya, sekali-kali tidak, yakni perkara yang sebenarnya tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian besar orang. Bahkan Allah Azza wa Jalla terkadang menguji dengan nikmat, sebagaimana terkadang Allah Azza wa Jalla memberi nikmat dengan cobaan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Qs. Al-An'am 165, juga firman-Nya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Qs. Al-Kahfi 7. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi tiap umat ada fitnah, ujian yang menyesatkan, dan fitnah umatku adalah harta. Hr. At-Tirmizi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Udatus Sabirin mengutip ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, bukan termasuk yang mendalam ilmunya bila seseorang tidak menganggap bala, musibah, sebagai nikmat dan kenikmatan sebagai cobaan. Musibah dianggap sebagai nikmat karena musibah yang menimpa seorang mukmin ada kalanya sebagai penghapus dosa yang dilakukannya, atau untuk meninggikan derajatnya, atau sebagai cambuk peringatan agar dia kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, jangan sampai kita tertipu dengan nikmat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menentukan watak kalian sebagaimana telah menentukan rezeki di antara kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla juga memberi harta kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia benci. Namun Allah Ta'ala tidak memberi keimanan kecuali kepada yang dia cintai. Allah Azza wa Jalla memberikan harta dan kedudukan kepada orang yang dia cintai dari kalangan para nabi dan wali, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana dia memberi kemewahan dunia sementara kepada para musuhnya semisal Firaun dan Qarun.
Hal ini seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan, kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Qs. Al-Isra 20. Oleh sebab itu, janganlah seorang tertipu bila melihat orang kafir dan para pelaku maksiat diberi kemewahan dunia dan kedudukan terpandang. Karena itu adalah istidrajah, kesenangan sesaat, bagi hamba dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah Ta'ala memberi hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidrajah, kesenangan sesaat dari Allah. Hr. Ahmad, saudaraku, syukurilah segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Dan yang demikian itu hanya ada pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan jika mendapat musibah dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Hr. Muslim, keadaan manusia ketika mendapat musibah, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, orang kafir. Orang yang beriman akan bersabar dan mencari jalan keluar seraya mengharap pahala. Sedangkan orang yang tidak beriman akan senantiasa mencela mengumpat, meratapi, berandai-andai dengan waktu. Dan orang yang beriman jika mendapat nikmat maka dia bersyukur dengan sebenar-benarnya, memenuhi rukun syukur, yaitu hati yang mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah yang Maha Pemberi rizki, lalu lisannya memuji Allah Azza wa Jalla dan menyebut-nyebut nikmatnya, kemudian menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadits tersebut mengandung perintah bersabar karena kesabaran merupakan sarana kebaikan. Begitu juga perintah untuk bersyukur, karena syukur adalah penyebab bertambahnya nikmat. Hadits tersebut juga mengandung konsekuensi bahwa keadaan orang kafir ketika mendapat nikmat juga buruk, karena setiap langkahnya adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka senantiasa berada dalam kemaksiatan yang paling besar selama masih dalam keadaan kafir. Obat menghadapi ujian berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang bila kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa membuat kita semua bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. Pertama, hal yang paling utama yang mampu mengobati rasa luka dan duka seseorang saat mendapatkan ujian adalah mengucapkan dan merenungi makna kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qs. Al-Baqarah 155-156. Ini adalah obat yang paling utama yang hendaknya diucapkan seorang hamba tatkala mendapatkan suatu musibah. Kalimat ini membuatnya kembali tersadar bahwa dia adalah seorang hamba milik Allah Azza wa Jalla, dan akan kembali kepadanya pula. Kesadaran yang mendalam akan kalimat ini akan membuat musibah terasa ringan, betapapun besar musibah tersebut. Kedua, hal yang dapat mengobati duka lara saat terjadi musibah adalah seseorang memiliki keyakinan yang utuh tanpa keraguan, bahwa apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan akan menimpanya, maka pasti akan ia alami. Tidak akan mungkin meleset. Dan sebaliknya, kalau itu bukan bagian dari takdirnya, maka ia tidak akan tertimpa dan mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Qs. Al-Hadid 22.
Ketiga, seseorang yang mendapatkan ujian dan musibah membandingkan ujian yang ia derita dengan ujian orang lain. Pasti akan ia dapati orang-orang yang mendapatkan ujian lebih besar dan lebih berat dibanding ujian yang sedang ia alami. Yang demikian ini akan membantu memperingan deritanya. Perhatikan pesan emas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Itu lebih baik bagi kalian supaya kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah Ta'ala. HR Muslim. Keempat, menyadari bahwa murka dan amarah yang ia ekspresikan karena ujian dan musibah yang menimpanya tidak akan mampu menolak musibah atau mengubah ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla atasnya. Bahkan murka dan amarahnya itu malah menjadikannya semakin tertekan dan lemah. Jika ia murka dan marah atas musibah yang ia terima, ia akan kehilangan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. 157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Qs. Al-Baqarah 157. Kalau kesempatan pahala ini ia lewatkan, maka ia hanya akan mendapatkan derita saja atau bahkan dosa. Kelima, hal yang menjadikan ujian dan musibah terasa ringan lainnya adalah tatkala kita berharap gantinya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ditimpa musibah, dia bersabar, mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan yang lebih baik untuknya. Dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Demikianlah kita harus selalu baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, pengaturan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita harus bisa sabar dan ridha terhadap apapun keputusan, ketetapan dan pengaturannya. Kalau kita masih merasa tidak puas dengan semua keputusan, ketetapan, pengaturan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla itu, maka cari saja Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, yang artinya, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Siapa saja yang tidak sabar menerima cobaan dariku, tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak ridha dengan ketentuanku, maka bertuhanlah kepada Tuhan selain aku. HR Tabrani dari jalur Abu Hind Ad-Dari. Karena itu, marilah kita sabar dan ikhlas dalam segala keadaan, yakinlah bahwa janji Allah Azza wa Jalla pasti benar. Percayalah, sabar dan ikhlas akan membuahkan kebahagiaan hidup. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa bersabar dan ikhlas atas segala ujian kehidupan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.